Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas daerah bidang. Seperti apa sih yang dimaksud dengan luas daerah bidang? Jadi misalkan ada luas daerah di mana dia merupakan dimensi 2. Luas daerah tersebut dibatasi oleh sebuah kurva misalnya adalah Y sama dengan Fx, kemudian dibatasi dengan sumbu X dan juga garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Kalau saya gambarkan yang dimaksud dengan luas daerah tersebut, misalkan ini adalah kurva Fx, kemudian di sini ada sebuah titik X sama dengan A, dan ini adalah X sama dengan B, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka yang dimaksud dengan luas daerah tersebut itu adalah yang saya arsir. Nah, luas daerah yang saya arsir itu bisa dicari dari integral dengan batas bawah A, batas atasnya B, dari sebuah fungsi Fx dx. Nah, ini yang disebut sebagai luas daerah bidang. Nah, bagaimana kemudian cara kita menggunakannya atau menghitung luas daerah menggunakan integral? Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan di sini kalian diminta untuk menghitung luas elips ya. Yang rumusnya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berarti dia adalah berupa elips yang besarnya satu satuan ya. Kalau saya gambarkan di sini ini sumbu X dan ini sumbu Y, maka elips yang dimaksud asumsikan ini simetris ya. Ini A, ini adalah B. Kalau saya ingin menentukan luas yang saya arsir, jadi elips ini terbagi menjadi empat domain. Domain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau saya menghitung satu daerah saja, itu sama saja dengan saya menghitung daerah kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga di sini kita coba menghitung salah satunya supaya lebih mudah, yaitu saya menghitung 1/4 dari luas elips tersebut. Maka 1/4 luas elips itu adalah yang dibatasi oleh batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah A. Sehingga luas elips tersebut itu adalah 0 sampai A dari fungsi Fx dx. Nah, bagaimana kalau kita ingin menentukan fungsi Fx, sedangkan di sini persamaan dari elips itu adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga untuk menentukan berapa sih Fx-nya, maka kita harus mengubah dulu bentuk Fx. Fx itu kan sama dengan y, maka ini kita peroleh dari persamaan elipsnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat per a kuadrat. Kemudian y kuadrat sama dengan b-nya saya pindah ruas sehingga jadi b kuadrat min b kuadrat x kuadrat per a kuadrat. Kemudian kalau saya samakan penyebutnya sehingga ini menjadi a kuadrat b kuadrat min b kuadrat x kuadrat dibagi dengan a kuadrat. Selanjutnya saya faktorkan, di mana pembilangnya itu sama-sama memuat b, maka saya faktorkan b kuadratnya. Kemudian penyebutnya saya keluarkan a kuadratnya, sehingga di sini masih tersisa a kuadrat min x kuadrat. Maka besarnya y itu adalah akar dari b kuadrat per a kuadrat kali a kuadrat min x kuadrat. Sehingga y itu adalah b per a akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, setelah kita peroleh y atau fx-nya, maka dari sini kita bisa menyimpulkan jadi 1/4 luas elips tadi itu adalah integral dari 0 sampai a dengan fungsinya adalah b per a akar a kuadrat min x kuadrat
dx. Nah, integral ini dapat diselesaikan dengan substitusi, dan materi ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka lagi. Jadi integral ini dapat diselesaikan dengan substitusi akar A kuadrat min X kuadrat. Kalian lihat integral substitusi yang memuat A kuadrat min X kuadrat itu hasil substitusinya adalah A cos T. Sehingga substitusi yang diperoleh itu adalah X sama dengan A sin T. Maka kalau kedua ruas ini saya diferensialkan akan diperoleh 1 dx, dan diferensial A sin T itu sama dengan A cos T dt. Kemudian jangan lupa batas-batasnya. Batas-batas pada integral yang dimaksud ini itu kita cari dulu batas-batasnya, karena ini batas dari X, maka kita harus juga sesuaikan batas itu menjadi bentuk T. Untuk batas X sama dengan 0 ya, maka kita peroleh sin T itu sama dengan 0, sehingga T itu sama dengan arcus sin 0, dan T itu nilainya sama dengan 0. Sedangkan untuk X sama dengan A, maka sin T sama dengan 1, atau sin T itu sama dengan A ya, dimana besarnya A itu sama dengan 1, karena di persamaannya tadi untuk elipsnya itu adalah besarnya satu satuan, sehingga di sini bisa kita nyatakan sin T itu sama dengan 1 dan T itu sama dengan arcus sin 1 dan T itu sama dengan pi per 2. Ini adalah nilai pokok ya, nilai pokok dalam fungsi siklometri. Kemudian dari sini baru kita tentukan, jadi luas elips tadi itu sama dengan, karena luas elips tadi yang kita cari adalah 1/4 luasnya, maka kalau kita cari luas keseluruhan, 4 ini pindah ruas ke kanan sehingga jadi 4 kali, maka hasilnya adalah 4 kali B per A, di mana integralnya itu adalah AB akar A kuadrat min X kuadrat dx. Nah, baru kita masukkan substitusi tadi 4B per A. Ini diperoleh dari sini ya, dari ini. Nah, ini itu kita masukkan ke luasnya. Kemudian batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya adalah 2pi. Kemudian akar A kuadrat min X kuadrat tadi adalah substitusi dari A cos T, sedangkan dx itu substitusinya juga A cos T dt. Sehingga di sini kita peroleh 4B per A dari integral 0 2 sampai 2pi itu sama dengan A kuadrat cos kuadrat T dt. Selanjutnya A kuadrat ini bisa kita pindah di depan sehingga jadi A kuadrat integral 0 sampai 2pi. Nah, integral cos kuadrat T itu lebih sulit untuk diintegralkan, sehingga kita ubah bentuknya. Kalian ingat identitas trigonometri bahwa cos kuadrat T itu bisa kita ubah menjadi 1 plus cos 2T per 2 dt ya. Sehingga dari sini kita bisa, setengah ini bisa saya pindah menjadi koefisien di depan, sehingga menjadi 4B per A dikalikan A kuadrat dikalikan setengah integral dari 0 sampai 2pi dari 1 plus cos 2T dt. Nah, ini saya bagi tinggal 1, 4 saya bagi 2 tinggal 2, sehingga ini menjadi 2AB integral 0 sampai 2pi dari 1 plus cos 2T dt. Selanjutnya kita cari integralnya 1 dan integralnya cos 2T. Integralnya 1 itu adalah T, integralnya cos 2T itu adalah setengah sin 2T, batasnya itu 0 sampai 2pi. Nah, kita cari nilainya dengan memasukkan setiap batas-batasnya. Kita mulai dari batas atas terlebih dahulu.
Nah, kalau saya masukkan batas atasnya, T-nya saya ganti 2pi ditambah setengah sin 2 kali 2pi ya. Kemudian bukan 2pi ya tadi, salah saya di sini. Pi per 2 ya. Kita salah dari sini. Oke. Jadi ini adalah pi per 2. Nah, semuanya disilakan diganti. Nilainya adalah pi per 2. Ini juga pi per 2. Batasnya di sini adalah pi per 2. Bukan 2pi. Nah, kita coba masukkan. Tadi berarti di sini juga bukan pi per 2 tetapi adalah bukan 2pi tetapi adalah pi per 2. Ya. Kemudian dikurangi dengan batas bawah, yaitu T-nya kita ganti 0 ditambah setengah kali sin 2 kali 0. Nah, hasilnya adalah 2AB dikalikan dengan 2pi ditambah ini habis, berarti tinggal sin pi. Sin pi itu sama dengan sin 180, itu nilainya adalah 0 dikalikan setengah berarti 0 ya hasilnya. Kemudian dikurangi dengan 0 ditambah sin 0 itu juga 0. Sehingga di sini tinggal 2AB dikalikan 2pi. Ya. Bukan 2pi, ini salah juga ya. Ini tadi harusnya pi per 2 juga. Oke, saya salah di sini. Ini harusnya pi per 2. Ini juga pi per 2. Karena batasnya tadi kita ganti pi per 2. Kita salah di awalnya ya. Sehingga nilainya itu sama dengan, ini kalau saya bagi, berarti menjadi pi kalikan AB. Nah, ini adalah luas dari elips tadi. Oke, saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Misalnya kurvanya adalah Y sama dengan sin X, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2pi. Kalau saya gambarkan kurvanya, maka yang dimaksud dengan luas yang ditanyakan itu adalah, kita ingat kurvanya sin itu kan satu bukit dan satu lembah ya, seperti ini. Jadi ini yang dimaksud, ini 0, ini pi, dan ini adalah 2pi. Nah, yang dicari itu batasnya adalah 0 sampai 2pi. Berarti kalau saya arsir itu yang ini. Yang ditanyakan adalah luas ini. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Maka kalau kita perhatikan dari gambar, luas ini itu adalah batasnya mulai dari 0, mulai dari A ya. A sampai P dari fungsi fx dx kan ya. Maka kalau kita sesuaikan dengan fungsinya, luas itu sama dengan batas bawahnya di sini 0, batas atasnya itu adalah 2pi sin. Nah, fx-nya itu kan sin x dx. Selanjutnya kita cari turunannya sin, itu kan min cos x dengan batasnya itu 0 sampai 2pi. Lalu kita masukkan batas-batasnya sehingga ada min cos 2pi dikurangi dengan min cos 0. Hasilnya sama dengan min 1 ditambah 1. Nah, luasnya ternyata 0. Apakah benar seperti itu? Jadi, luasnya itu bukan 0 ya. Perhatikan selang, supaya luasnya nanti tidak 0. Jadi, perhatikan selang, misalkan di sini 0 sampai 2, sampai pi. Nilai sin x itu kan bernilai positif ya. Jadi daerah yang pertama yang atas atau yang saya arsir merah ini itu menunjukkan bahwa kalau kita masukkan nilai batas 0 sampai pi itu nilai sin x, fungsi sin x itu bernilai positif karena dia di atas sumbu x.
Kalau di bawah sumbu X berarti dia bernilai negatif. Ya. Jadi misalnya sin 0, sin 45, sin 30, sin 90 sampai sin 180 itu semuanya bernilai positif. Tetapi berbeda dengan sin yang dimulai dari misalnya 220, 245, 235, kemudian 275 dan seterusnya sampai 360, itu hasil sinnya itu bernilai negatif. Sehingga karena sin X itu bernilai positif untuk selang 0 sampai pi, sehingga integral dari 0 sampai pi pada fungsi sin X dx itu bernilai positif. Sedangkan pada selang mulai dari pi sampai 2pi, sin X, fungsi sin X itu kan bernilai negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga integral dari pi sampai 2pi pada fungsi sin X dx itu bernilai negatif. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahwa luasnya itu adalah karena L1 ditambah L2 sama dengan 0, itu karena L1 sama dengan negatif L2. Nah, supaya tidak bernilai 0 berarti jadi untuk memperoleh luas yang ditanyakan, nah, jadi untuk memperoleh luas yang ditanyakan, selang dari 0 sampai 2pi harus dipisah menjadi selang menjadi selang bagian, yaitu 0 sampai pi dan pi sampai 2pi. Nah, dari sini akan diperoleh luasnya itu sama dengan, untuk selang pertama berarti batas bawahnya 0 sampai pi pada fungsi sin X dx ya. Tadi pada selang ini integralnya bernilai positif, sedangkan untuk batas dari pi sampai 2pi tadi itu bernilai negatif. Nah, sehingga luasnya itu kan karena L1 ya. Jadi ini itu adalah L1 ditambah dengan L2, di mana L2 itu bernilai negatif. Kenapa kok negatif? Karena batasnya itu dari 0 sampai 2pi, di mana fungsi sin pada batas 0 sampai pada batas pi sampai 2pi itu bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita cari integral dari sin, itu adalah min cos X, berarti di sini batasnya 0 sampai pi dikurangi dengan min cos X, batasnya itu pi sampai 2pi. Kita coba hitung, di sini ada min cos pi ya, dikurangi dengan min cos 0 dikurangi dengan, untuk ini berarti ada min cos 2pi dikurangi dengan min cos pi. Nah, di sini hasilnya berarti ada min cos pi itu nilainya adalah min 1, min 1 berarti ya. Kemudian min cos 0 itu berarti jadi plus 1 dikurangi dengan ini min cos 2pi itu adalah min 1 ditambah min cos pi itu hasilnya berarti min 1. Maka luasnya sama dengan 4. Nah, ini perhatikan catatannya. Jadi jika fx ya, fungsi fx itu kurang dari 0 dalam selang, misalkan selangnya adalah selang A sampai B, maka yang dimaksud dengan luas daerahnya itu adalah dari A sampai B pada fungsi
fx dx itu juga bernilai negatif ya. Nah, seperti yang barusan. Jadi integral dari sin x itu bernilai negatif. Kenapa? Karena batasnya itu dimulai dari pi sampai 2pi. Sedangkan untuk batas 0 sampai pi itu tadi bernilai positif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh yang ketiga ini kita coba terapkan pada fungsi, misalkan hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan min x kuadrat ditambah 4x min 3, kemudian dibatasi oleh sumbu x dan dibatasi oleh garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kalau kita gambarkan grafiknya, jadi kita untuk menggambar grafiknya itu kita cari perpotongan dulu, perpotongan kurva terhadap sumbu x. Kalau perpotongannya terhadap sumbu x, maka y itu bernilai sama dengan 0. Berarti di sini karena ini y-nya itu y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3, di mana y itu bernilai sama dengan 0. Maka diperoleh min x kuadrat ditambah 4x plus min 3 ya. Min 3 itu sama dengan 0. Nah, supaya nanti memfaktorkannya tidak ada nilai negatif, maka semuanya saya kali min 1 sehingga jadi x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini ada x min 1 dan x min 3 sama dengan 0, sehingga x itu bernilai sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Kemudian untuk perpotongan kurva terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Jika x itu, karena y itu sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3 dan x itu sama dengan 0, maka diperoleh y itu sama dengan, ini kita ganti 0 semua, min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 min 3, berarti y itu sama dengan min 3. Maka dari sini perpotongan dengan sumbu x itu di x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Perpotongan dengan sumbu y itu berada di y sama dengan min 3. Kalau saya gambar, ini adalah sumbu x-nya, ini adalah sumbu y. Tadi perpotongan sumbu y itu ada di titik min 3. Nah, min 3 ada di sini. Kemudian sumbu x-nya ada di titik 1 dan titik berapa? 3 ya. Nah, berarti kita gambarkan di sini, misalkan sketsa grafiknya itu adalah seperti ini. Nah, sebentar. Nah, kurang lebih sketsa grafiknya seperti ini. Nah, tadi yang ditanyakan bahwa kurva ini dibatasi oleh sumbu x ya. Kemudian garis x sama dengan 0, berarti dimulai dari titik ini 0 sampai 4, berarti ada 4 di sini. Nah, ini ada 4. Berarti daerah yang dimaksud itu kalau saya arsir di sini, kemudian di atas ini, kemudian di bawah. Nah, berapakah luas yang diarsir ini? Maka untuk menentukan luasnya, perhatikan di sini dalam selang 0,1 dan 3,4 itu kan didapat bahwasannya nilai y itu kurang dari 0 ya. Sedangkan dalam selang 1,3 atau 1 sampai 3 didapat bahwasannya y itu lebih dari 0. Jadi luas dari kurvanya itu adalah dibatasi, kita pisah menjadi selang-selang bagian, yaitu luas pertama itu batasnya ini ya, luas pertama itu
mulai dari 0 sampai 1, luas kedua itu batasnya mulai 1 sampai 3, yang ketiga itu batasnya mulai dari 3 sampai 4. Ini 4 ya. Kita coba hitung, berarti untuk luas pertama mulai dari 0 sampai 1 pada fungsi min x kuadrat plus 4x min 3. Perhatikan karena pada selang 0 sampai 1 tadi itu kurvanya kan bernilai negatif di bawah sumbu x, sehingga di sini integralnya itu juga bernilai negatif, maka luasnya itu menjadi negatif. Saya tambah negatif. Kemudian pada selang 1 sampai 3 itu bernilai positif fungsinya, maka di sini integralnya juga bernilai positif. Sehingga di sini plus 3 ya. Jadi luasnya itu kan L1 ditambah L2 ditambah L3, di mana L3 nilainya negatif. Nah, ini min x kuadrat ditambah 4x min 3. Oh, ini lupa dx-nya. Dx. Kemudian untuk luas ketiga itu kan karena dia berada di bawah sumbu x, kurvanya bernilai negatif, berarti di sini menjadi min ya. Min integral 3 sampai 4 dari fungsi min x kuadrat plus 4x min 3 dx. Nah, berapa integralnya? Silahkan dicari sendiri. Gampang ya untuk menentukan integral ini. Oke, saya lanjutkan untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini, hitunglah luas bidang yang dibatasi oleh parabola. Misalnya parabolanya adalah y sama dengan 4x kuadrat, kemudian y sama dengan x kuadrat per 9 dan garis y sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, nanti kalian bisa cek ya. Gambar kurvanya itu seperti ini. Ini sumbu x dan ini sumbu y. Untuk kurva pertama itu ini adalah kurva y sama dengan x kuadrat per 9. Sedangkan ini adalah kurva y sama dengan 4x kuadrat. Lalu luas daerah itu juga dibatasi oleh garis y sama dengan 2. Misalkan ini 1, 2. Nah, berarti di sini. Nah, ini adalah garis y sama dengan 2. Maka yang luas daerah yang dimaksud itu adalah ini. Nah, karena dia dibatasi oleh kurva ini tadi yang pertama, kemudian kurva ini, kemudian garis y sama dengan 2. Nah, tetapi untuk menentukan berapa integralnya itu sulit karena kita tidak tahu perpotongan antara garis y sama dengan 2 dengan kurva y sama dengan x kuadrat per 9. Nah, di sini itu kita tidak tahu berapa. Ini juga kita tidak tahu berapa. Ya. Sehingga untuk menghitung integral ini, maka kita bisa pandang integralnya itu bukan terhadap dx tetapi terhadap dy. Sehingga gambarnya kalau saya ubah, misalkan supaya kalian lebih mudah memvisualisasikan, ini misalnya adalah sumbu y, ini adalah sumbu x. Jadi yang dimaksud kurva tadi itu kan ini, seperti ini ya. Nah, kalau ini adalah garis, nah, garis y sama dengan 2. Kemudian ini adalah kurva y sama dengan x kuadrat per 9, sedangkan ini y sama dengan 4x kuadrat. Maka yang dimaksud daerah yang diarsir itu kan yang ini. Nah, kalau kita ingin menentukan daerah yang diarsir, kita jelas bisa melihat batasnya itu di sini mulai 0 sampai 2. Tetapi di sini terhadap sumbu y. Kalau yang awal tadi kan di sini sumbu x ya. Maka dx-nya itu, maka diferensialnya itu terhadap dx. Karena di sini gampangannya itu karena di sini itu batasnya kita lihat dari 0 sampai 2 itu pada sumbu y, berarti nanti integralnya itu bukan dx tetapi menjadi dy. Nah, untuk menentukan berapa integralnya, berapa luasnya, ya, maka kita harus menguraikan dulu fungsinya. Untuk fungsi pertama, jadi pada
untuk mencari luas ya, mencari luas itu kan sama dengan integral AB kemudian fx dx ya. Tetapi kalau kita lihat pada sumbu, kita ubah di sini batasnya 0 sampai 2, berarti kan di sini yang dimaksud x dan a, a sampai b itu kan berarti y bukan x lagi ya. Sehingga ini luasnya itu berarti jadi a sampai b pada fungsi fy dy. Nah, fy dy berarti fungsinya itu fungsi fy, dimana x-nya ini a dan b ini adalah garis atau batas pada garis y ya. Garis pada y. Nah, sehingga di sini kita coba uraikan fungsi pertama. Fungsi pertama tadi kan y sama dengan x kuadrat per 9. Maka kita bukan mencari y sama dengan, kita harus jabarkan dulu menjadi x sama dengan. Sehingga di sini jadi x kuadrat per 9y, kemudian x itu sama dengan akar 9y atau x sama dengan 3 akar y. Sedangkan pada fungsi kedua y sama dengan 4x kuadrat, maka di sini kita bisa jabarkan x kuadrat itu sama dengan 1/4y. Berarti x itu sama dengan akar 1/4y dan x itu sama dengan setengah akar y. Nah, berarti di sini ya, perhatikan. Fungsi ini sudah berubah menjadi x sama dengan setengah akar y, sedangkan ini bisa dipandang sebagai fungsi x sama dengan 3 akar y. Berarti kalau kita ingin menghitung luas setengahnya aja yang di kuadran 1 ya, kuadran 2 itu kita hitung, artinya nanti sama dengan di kuadran 2, luasnya tinggal dikalikan 2 ya. Maka di sini kita bisa menghitung setengah dari luasnya. Setengah luasnya itu sama dengan integral. Jadi karena anggap saja di sini luasnya itu sama dengan L1 ditambah L2. Dimana di sini kan ini 1 dan ini 2 ya, gitu ya. Berarti kan luasnya itu sama dengan setengah dari L1 atau luasnya itu sama dengan setengah L2, sama aja. Kalau misalnya kita cari yang setengah L1, berarti ini kita pakai gambar yang ini. Nah, berarti dari sini setengah kali luasnya itu adalah berarti batasnya mulai berapa? Ini ya, mulai dari 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Kemudian fungsinya apa? Nah, ini perhatikan. Ini kan kalau kita ingin mencari daerah yang diarsir, berarti kan luas pertama, kalau misalkan ada seperti ini. Nah, ini ada daerah yang diarsir. Bentar. Jadi kalau kita ingin menentukan daerah yang diarsir ini, berarti kan luas yang pertama, yaitu keseluruhan ya, dikurangi dengan luasnya yang ini kan ya, yang di bawah ini kan ya, supaya ketemu yang saya arsir merah. Nah, luas yang di bawah ini atau yang saya arsir putih ini, itu kan pada fungsi x sama dengan setengah akar y, sedangkan ini keseluruhan itu adalah x sama dengan 3 akar y. Jadi kalau yang ini saja itu x sama dengan setengah akar x, sedangkan kalau yang keseluruhan ini adalah x sama dengan 3 akar x. Berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir merah, itu kan berarti sama dengan x luas fungsi yang pertama, yaitu berarti kan fungsi 3 akar y ya. Ini y tadi ya. Ini y. 3 akar y dikurangi dengan setengah akar y. Gitu ya. dy. Nah, baru dari sini kita cari integral 0 sampai 2. Ini kita coba samakan penyebutnya, berarti 6 akar y min akar y per 2 dy ya. Berarti sama dengan integral 0 sampai 2
5/2 akar Y dy. Nah, 5/2 ini sebagai koefisien sehingga saya pindah di depan ya. Jadi kalian tinggal mencari integralnya akar Y atau Y pangkat setengah dy. Integralnya Y pangkat setengah itu sama dengan setengah ditambah 1 Y setengah ditambah 1 dengan batasnya 0 sampai 2. Berarti ini sama dengan 5/2 kali 3/2 Y pangkat 3/2 batasnya 0 sampai 2. Ini berarti 5/2 dikalikan 2/3 ya. Kemudian Y pangkat 3/2 kita masukkan batasnya 0 sampai 2. Ini kita bagi, berarti ada 5/3. Sekarang masukkan batasnya yang atas, yaitu Y pangkat 3/2. Y nya kita ganti batas atasnya, itu adalah 2 pangkat 3/2 dikurangi 0 pangkat 3/2. Berarti sama dengan 5/3 dikalikan 2 pangkat 3/2, atau sama dengan 5/3 akar 2 pangkat 3, atau 5/3, ini 2 ya. Kalau kita jadikan bilangan bentuk akar ya, dari pangkat jadikan bentuk akar. Kemudian ini berarti jadi akar 8. Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Ini adalah luas setengahnya. Nah, berarti kalau luasnya berapa? Luas keseluruhannya ya tinggal dikali 2. Berarti 2 kali 5/3 2 akar 2. Berarti luasnya itu sama dengan 20/3 akar 3. Jadi inilah yang disebut luas totalnya. Luas total ya, atau luas L1 ditambah L2. Oke, demikian untuk penjelasan luas daerah bidang. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.